Apa kabar anak-anakku yang soleh dan soleha, dan bagaimana kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Anak-anakku, dalam video pembelajaran hari ini kita akan mempelajari materi tentang mari mengenal Rasul-Rasul Allah dengan submateri sikap terpuji para Rasul dan Rasul Ulul Azmi. Setelah mempelajari video pembelajaran hari ini, semoga kalian dapat memahami sikap terpuji para Rasul dan Rasul Ulul Azmi. Sikap terpuji adalah sikap yang baik sesuai aturan agama Islam. Sikap terpuji para Rasul dibagi menjadi dua, yaitu pertama, sikap terpuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta alam semesta. Yang kedua, sikap terpuji sama manusia dan alam semesta. Yang pertama, sikap terpuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta alam semesta. Kita telah mengetahui bahwa para rasul memiliki sifat wajib, yaitu sidik artinya benar, amanah artinya dapat dipercaya, tabligh artinya menyampaikan, dan fatona artinya cerdas. Selalu memiliki sikap wajib tersebut, mereka juga taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, Nabi Muhammad SAW setiap malam beliau melakukan sholat tahajud. Sholat tahajud hukumnya sunnah, tapi bagi beliau Nabi Muhammad SAW sholat tahajud adalah wajib. Kemudian puasanya juga beliau selalu puasa setiap hari Senin dan Kamis yang dilakukan secara rutin. Kemudian ada juga Nabi Daud alaihi wasallam. Nabi Daud alaihi wasallam itu puasanya 1 hari puasa, 1 hari tidak. Maka dari itu puasa Nabi Daud disebut dengan puasa Daud. Kemudian sikap terpuji para rasul yang kedua adalah sikap terpuji sesama manusia dan alam semesta. Baik itu sikap kejujuran, sikap simpatinya, dan lain sebagainya. Ada sebuah kisah bahwa Nabi Muhammad SAW pernah menghadapi pengemis buta. Pengemis buta itu agama Yahudi. Jadi, kalau Nabi Muhammad SAW, beliau suka memberi makan orang Yahudi tersebut. Akan tetapi, yang keluar dari mulut orang Yahudi itu adalah kata-kata kotor dan selalu menghina Nabi. Namun, yang uniknya lagi adalah orang Yahudi tidak mengetahuinya. Kalau orang yang suka memberi makan itu adalah orang yang dijelek-jelekan. Karena dia buta, sehingga dia tidak mengetahuinya. Walaupun sikap pengemis buta itu seperti itu, akan tetapi Nabi Muhammad SAW selalu memberi makanan setiap harinya. Para nabi dan rasul itu terpelihara dari segala macam dosa, baik itu dosa kecil apalagi dosa besar. Akan tetapi, sebagai manusia biasa tidak bebas dari sifat hilaf, seperti yang dilakukan Nabi Adam alaihi wasallam, yaitu mendekatkan pohon larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena akibat godaan syaitan. Rasul Ulul Azmi adalah para rasul yang memiliki keteguhan, tekad yang kuat, ketabahan, dan kesabaran. Nah, mengapa para rasul itu diberi gelar Ulul Azmi? Karena mereka paling banyak tantangan, paling banyak mendapatkan penderitaan, akan tetapi mereka tetap teguh, tabah, sabar, dan terus berjuang menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala umat manusia. Kita
Sebagai umat muslim, tentunya harus meneladani sikap terpuji para rasul dan rasul ulul azmi. Meneladani artinya mencontoh. Cara meneladani para rasul dan rasul ulul azmi yang kita lakukan sesuai petunjuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul, yang artinya, maka bersabarlah engkau Muhammad sebagai kesabaran para rasul-rasul yang memiliki keteguhan hati. Berdasarkan ayat tersebut, kita dapat memahami bahwa cara meneladani para rasul dan rasul ulul azmi adalah dengan cara teguh dan sabar. Berikut adalah beberapa contoh sikap meneladani para rasul dan rasul ulul azmi. Di antaranya adalah 1. Keteguhan dan sabar dalam belajar. Terkadang kita sulit dalam memahami pelajaran. Nah, dari situlah diperlakukannya sikap teguh dan kesabaran kita agar dapat memahami materi pelajaran yang sulit kita pahami. Kemudian, teguh dan sabar dalam beribadah. Meskipun kondisi kita lelah, sedang tertidur lelap, tapi kalau waktunya sholat atau ibadah, maka sebaiknya umat muslim kita harus melakukannya karena sholat adalah kewajiban setiap muslim. Selanjutnya adalah keteguhan dan sabar dalam mengerjakan tugas-tugas di sekolah. Sebagai pelajaran, kalian harus teguh dan sabar dalam mengerjakan tugas sekolah. Mengapa? Karena itulah adalah kewajiban dan untuk kebaikan kalian. Selanjutnya, teguh dan sabar dalam mematuhi orang tua. Sebagai anak yang soleh dan soleha, tentu kalian harus mematuhi orang tua, karena ridhonya Allah itu ridhonya orang tua, dan murkanya Allah itu adalah murkanya orang tua. Untuk itulah kita harus selalu mematuhi orang tua. Kemudian teguh dan sabar dalam pergaulan dan tidak cepat marah. Jika ada hal yang tidak kita sukai dalam pergaulan, maka kita harus bersabar agar selalu tercipta kedamaian di antara kita. Kemudian teguh dan sabar dalam mematuhi peraturan, baik itu di rumah, di sekolah, maupun di tempat tinggal. Nah, itulah beberapa cara meneladani para rasul dan rasul ulul azmi. Anak-anak yang soleh dan soleha, setelah kalian menyimak video pembelajaran hari ini, hayo jawablah pertanyaanlah berikut ini. 1. Jelaskan pengertian sikap terpuji. 2. Sebutkan 4 contoh sikap meladani para rasul dan rasul ulul azmi. Yang ketiga, apa arti dari ayat berikut ini? Yang keempat, apa yang kamu lakukan jika ada orang yang menghinamu? Jelaskan. Sekian, terima kasih penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat ya anak-anakku yang soleha dan soleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.